Kisah ini tentang mudik lebaran ke kampung suami saya, di mana ibu mertua mengajak seluruh keluarga makan seafood. Di akhir pesta, ia melemparkan tagihan sebesar 128 juta rupiah dan menyuruh saya membayarnya. Saya langsung menelepon polisi. Pagi hari di H2 Lebaran, langit Jakarta masih berkabut tipis. Saya dan suami, Budi, menyeret koper kami menuju terminal bus. Jalanan macet total, semua orang bergegas pulang kampung. Aku menoleh ke arah Budi, ia tersenyum sambil menggenggam tanganku dan berbisik, "Kita pulang merayakan Lebaran bersama Bapak dan Ibu. Sudah lama kita tidak pulang, Ibu pasti kangen sekali sama kamu." Aku tersenyum tipis. Kurasa tidak. Terakhir kali aku pulang, Ibu masih bilang aku terlalu bergaya seperti orang kota. Budi menepisnya dengan tangannya. "Ah, Ibu memang begitu, tapi sebenarnya sayang sekali sama menantunya. Beliau hanya suka bicara ceplas-ceplos." Aku terdiam, memandang keluar jendela bus. Barisan perkebunan teh yang panjang membentang, cahaya matahari pagi berkilauan di pucuk-pucuk daunnya. Hatiku masih gundah, campuran antara antusiasme dan kegelisahan. 6 tahun menjadi menantu, aku baru pulang ke kampungnya 2 kali. Setiap kali pulang, aku selalu membawa mentalitas yang sama. Berusahalah untuk tidak melakukan kesalahan apapun. Menjelang tengah hari, bus berhenti di terminal Kecamatan Sidomulyo, sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah. Baru saja turun dari bus, aku sudah mendengar suara Ibu Lastri dari dalam gerbang. "Sudah sampai, ya? Ya ampun, menantu sulung keluarga Hartono gayanya hebat sekali, pulang naik bus eksekutif." Aku tersenyum, menundukkan kepala untuk memberi salam. "Iya Bu, selamat siang Bu, selamat siang Pak." Bapak Hartono mengangguk sambil tersenyum ramah. Sementara itu, Ibu Lastri memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki, matanya berhenti di pergelangan tanganku, di mana sebuah gelang giok hijau berkilauan di bawah sinar matahari. "Gelangnya bagus sekali ya, memang beda kalau tinggal di kota. Ingat, sebagai menantu sulung keluarga Hartono, kamu harus bisa menjaga nama baik keluarga, ya? Kalau pulang ke sini sampai membuat orang lain bergunjing, Ibu bisa sedih sekali." Aku menjawab pelan, "Iya, Bu." Ratna mengerti. Beliau tersenyum miring. "Sudah, ayo masuk." Tetangga sudah pada melihat itu, biar Ibu bisa pamer wajah menantu sulung Ibu. Aku belum sempat berkata apa-apa, beliau sudah berteriak kencang ke seberang pagar. "Bu Siti, lihat tidak, menantu saya dari Jakarta pulang. Dia akuntan di perusahaan multinasional, gajinya katanya ratusan juta sebulan." Wajahku memerah, aku tergagap. "Bu, saya cuma kerja kantoran biasa, tidak seperti itu." Ibu Lastri melambaikan tangannya. "Sudahlah, Ibu cuma bicara begitu biar kelihatan hebat, tidak ada ruginya. Di kampung ini harus bisa pamer sedikit biar dihargai orang." Aku melihat sekeliling, beberapa pasang mata tetangga yang penasaran melirik ke arah kami. Tiba-tiba aku merasa sangat sesak. Belum lagi melangkah masuk ke dalam rumah, aku sudah merasa seperti diletakkan di etalase pameran. Rumah mertuaku terletak di tengah perkebunan kopi, dengan atap jenteng merah dan halaman berubin tegel, aroma dupa yang samar dari ruang tengah tercium di seluruh rumah. Aku meletakkan koper dengan hati-hati, menyingsingkan lengan baju, bersiap membantu memasak. Ibu Lastri, sambil merangkai bunga, berseru dari dalam, "Menantu sulung itu harus masuk dapur, siapkan hidangan lebaran. Jangan kira pulang kampung itu untuk liburan, ya? Sudah terbiasa enak di kota, tapi kalau di sini harus ikut aturan rumah ini." Aku menjawab pelan, "Iya, Bu, saya mengerti. Biar saya bantu cuci sayur dan potong daging." "Tunggu dulu," kata Ibu. "Biar si Dewi yang ajari kamu. Cara masak di sini beda dengan di Jakarta. Jangan pakai bumbu manis-manis ala restoran, nanti Eyang Kakung dan Eyang Putri tidak suka." Aku tersenyum kecut, tanganku tetap mencuci sayuran. Dalam hati, aku hanya berharap beberapa hari lebaran ini bisa berlalu dengan tenang. Saat makan siang, aku mempersilakan Ibu Lastri untuk mencoba opor ayam buatanku. Beliau mengunyah perlahan lalu berkata, "Boleh juga, tapi agak terlalu asin. Di kampung sini siapa yang makan dengan rasa sekuat ini? Mungkin sudah terbiasa dengan makanan restoran,
ya? Aku mengatupkan bibir. Budi buru-buru menimpali, menurutku enak kok, Bu. Rasanya persis seperti masakan ibu dulu. Ibu Lastri melirik sinis, anak laki-laki membela istri, apa anehnya? Suasana di meja makan langsung menjadi dingin. Aku menelan nasi yang terasa mengganjal di tenggorokan. Begitu selesai makan, Ibu Lastri berkata dengan nada ringan seolah tanpa beban. Nanti malam kita sekeluarga makan di restoran seafood. Ibu sudah pesan ruang VIP, biar kita punya muka di depan orang-orang. Menantu sulung jangan lupa bawa dompet, ya. Siapa tahu uang ibu kurang. Bantu sedikit biar orang tidak menertawakan keluarga kita miskin. Aku tertegun, jantungku berdebar kencang. Ibu sudah pesan restoran? Iya, restorannya punya Fajar, teman baiknya Dodi. Katanya tempatnya mewah sekali, ada lobster, abalon, dan wine impor juga. Kita makan sekali yang pantas untuk merayakan Lebaran. Budi menoleh padaku, suaranya berbisik. Sudahlah, sayang. Ibu ingin kita turuti saja biar beliau senang. Kita sedang pulang kampung, jangan membantah. Aku mengangguk pelan. Tetapi firasat buruk mulai menyelimuti hatiku. Langit Jawa Tengah di sore hari menjelang Lebaran, sinar matahari keemasan menyapu barisan pohon kopi di luar. Aku duduk di beranda, memandangi gelang giok di tanganku yang berkilauan. Tiba-tiba aku merasa merinding. Entah kenapa, firasat itu semakin jelas. Malam ini tidak akan menjadi malam yang tenang. Setelah makan siang hari itu, aku membereskan semuanya dalam diam. Ibu Lastri, sambil membersihkan meja, berseru lagi, suaranya masih kental dengan kata gengsi dan nama baik. Di kampung ini orang menilai menantu dari cara dia memasak, bukan cuma karena punya uang lantas jadi orang terpandang. Harus bisa memasak, tahu adat, dan menjaga nama baik keluarga suami, itu baru namanya menantu yang baik. Aku mengangguk tanpa berani membantah. Budi sedang mencuci mobil di halaman, sementara adik iparku, Dewi, membantu ibu bersih-bersih. Semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, hanya aku yang merasa hatiku seberat batu. Begitu aku selesai mencuci piring, Ibu Lastri berkata lagi, nanti sore jangan pakai baju sederhana seperti itu, ya? Pergi makan di restoran seafood pakai kaos begitu kan malu-maluin? Menantu sulung harus berpenampilan rapi, biar orang lain lihat dan segan. Aku berusaha tersenyum. Iya, Bu. Saya ada bawa blus. Apakah itu cukup? Ya, asal tidak kelihatan murahan saja sudah bagus. Oh ya, jangan lupa bawa dompet. Restoran Fajar itu mewah, jadi kalau harganya sedikit lebih mahal juga pantas. Kalau menantu sulung tidak ikut bayar, nanti orang-orang menertawakan keluarga ini punya menantu pelit. Aku mendengar ucapan itu dengan rasa sesak di dada. Dalam hati aku hanya berpikir, ini Lebaran, sudahlah, sabar saja. Setelah itu cepat-cepat kembali ke Jakarta. Sekitar jam 3 sore, langit mulai cerah. Dodi, adik iparku, berlari masuk dari luar sambil memegang ponselnya dengan senyum lebar. Mbak Ratna, Mas Fajar bilang malam ini sudah disiapkan ruang VIP paling bagus untuk kita. Ada akuarium berisi lobster hidup, ada wine impor, katanya lantainya bahkan dari marmer Italia. Ibu Lastri tampak sangat gembira. Nah, begitu baru pantas untuk keluarga Hartono. Menantu sulung kita yang traktir makan mewah, ya? Besok-besok siapa yang berani meremehkan kita? Aku sedikit terkejut. Loh, saya kira ibu yang pesan. Saya kan tidak tahu apa-apa soal traktiran ini. Ibu menatapku dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Ya kan menantu sulung pulang untuk Lebaran, kita pergi makan bersama. Orang lain lihat pasti mengira kamu yang mengundang. Ibu cuma bilang begitu biar kelihatan hebat saja. Apa salahnya? Aku tersenyum kaku. Dalam hati aku diam-diam mencatat setiap detail. Ruang VIP, wine impor, traktiran mewah. Kata-kata itu terdengar pahit seperti garam yang ditaburkan ke dalam air mendidih. Menjelang malam, Budi berganti kemeja dan menyisir rambutnya dengan rapi. Ia menatapku. Sudahlah, jangan khawatir. Ibu yang pesan, pasti tidak seberapa mahal, lagi pula itu kan restoran temannya Dodi. Aku menjawab pelan, aku hanya takut ada apa-apa, cara bicaranya soal traktiran mewah itu kedengarannya tidak beres. Budi tersenyum tipis, makan sekali saja, memangnya kenapa?
Ini kan lebaran, aku tidak bicara lagi. Sebelum berangkat, aku melihat ke arah foto-foto keluarga di dinding, berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, lindungilah aku beberapa hari ini, semoga tidak ada masalah apapun." Di halaman, Ibu Lastri sudah merapikan gamisnya dan memoles lipstik merah, suaranya terdengar riang. "Ayo berangkat, nanti terlambat. Malam ini keluarga kita makan mewah, biar orang-orang kagum." Aku melangkah mengikutinya dengan hati was-was. Di pergelangan tanganku, gelang giok peninggalan ibuku terasa sejuk. Entah kenapa, aku merasa seolah gelang itu mengingatkanku untuk tetap waspada. Mobil keluarga yang dikemudikan Dodi melaju keluar dari jalanan desa, menuju pusat kota kecamatan. Lampu-lampu hias menyala di kedua sisi jalan. Orang-orang sibuk berbelanja untuk persiapan malam takbiran. Sementara aku, menantu sulung keluarga Hartono, sedang dibawa menuju sebuah pesta yang firasatku mengatakan tidak akan berhenti hanya pada kata makan-makan. Sore terakhir sebelum Lebaran di Jawa Tengah, angin bertiup melintasi barisan perkebunan kopi, menebarkan aroma yang khas. Begitu mobil berbelok ke arah kota, aku sudah melihat deretan papan nama dengan lampu kelap-kelip, restoran seafood Samudra Biru, mewah, berkelas, ruang VIP eksklusif. Dodi dengan antusias menunjuk. Itu restorannya temanku, Mbak. Mas Fajar bilang malam ini dia siapkan kamar terbaik khusus untuk keluarga kita. Ibu Lastri, yang duduk di depan, merapikan rambutnya sambil tersenyum puas. Nah, begitu baru mewah. Kudengar restoran ini sangat terkenal. Beberapa pejabat kabupaten juga sering makan di sini. Ibu sudah bilang, Lebaran itu harus membuat kita bangga. Budi diam, tangannya mengencangkan genggaman pada kemudi. Aku duduk di belakang, memandang ke jalan. Cahaya senja di satu Lebaran memantulkan warna keemasan pada papan nama bertuliskan ruang VIP untuk tamu istimewa. Tiba-tiba aku merasa merinding. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar. Dua orang pelayan berlari keluar, membungkuk memberi salam. "Selamat malam, rombongan Ibu Lastri." Ruang VIP di dalam sudah siap, aku sedikit terkejut. Kenapa mereka tahu nama ibu mertuaku? Ibu Lastri tersenyum simpul, melangkah masuk seolah dialah pemilik pesta yang sesungguhnya. Ruang VIP itu terletak terpisah di bagian belakang, dengan lantai marmer yang berkilauan dan lampu kuning yang menyorot ke dinding. Di tengahnya ada sebuah meja bundar dengan taplak putih, lengkap dengan gelas-gelas wine, serbet yang dilipat membentuk angsa, dan sebuah akuarium kaca berisi lobster serta abalon yang berenang-renang. Dodi menoleh padaku. "Bagaimana, Mbak? Berkelas kan? Mas Fajar bilang khusus untuk keluarga kita ada diskon spesial loh." Aku tersenyum tipis. "Iya, mewah sekali." Tapi di dalam kepalaku terus terngiang kata-kata diskon spesial. Terdengar sangat familiar dengan trik-trik menaikkan harga yang pernah kubaca di berita. Fajar teman Dodi masuk sambil membawa sebotol anggur dengan senyum lebar. "Wah, malam ini ada menantu sulung dari Jakarta yang datang. Suatu kehormatan besar. Ibu Lastri, silakan pesan sepuasnya, tidak usah lihat harga. Restoran kami akan memberikan pelayanan istimewa." Ibu Lastri tertawa. "Terima kasih, Nak. Malam ini biar menantu sulung ibu yang traktir, dia di kota gajinya besar sekali." Seluruh ruangan tertawa. Aku menunduk sedikit, tersenyum paksa. Dodi bahkan menambahkan bumbu. "Mbak Ratna kerja di perusahaan multinasional, gajinya pakai dolar." Mas Fajar, tawa kembali meledak. Aku merasa seperti sedang duduk dalam sebuah drama yang naskahnya sudah ditulis oleh orang lain. Aku menarik buku menu ke dekatku, sebuah daftar panjang dengan tulisan kecil-kecil. Di beberapa bagian, ada kertas putih yang ditempel menutupi harga lama, dengan harga baru yang ditulis tangan dan terlihat koreng-moreng. Aku memperhatikan dengan saksama. Lobster Alaska, harga sesuai musim, abalon paket VIP, wine, harga di bar. Aku bertanya pelan pada seorang pelayan. "Mbak, menu ini harganya berapa ya?" Dia tersenyum menghindar. "Nanti setelah selesai makan, kami hitung dengan harga murah kok, Kak." "Jangan khawatir," kata-kata itu membuatku merinding. Aku mengeluarkan ponsel.
berpura-pura mengetik pesan, padahal sebenarnya aku memotret setiap halaman menu. Budi ikut membolak-balik menu tanpa curiga. Dodi menoleh sambil tersenyum. Mbak Ratna, malam ini santai saja. Biar Mas Fajar yang melayani kita dengan baik. Kita makan sepuasnya untuk merayakan Lebaran. Aku tersenyum, tetapi mataku mengamati sekeliling. Fajar berdiri bersandar di pintu sambil tersenyum, namun sorot matanya dingin. Budi masih duduk diam, sesekali menyuapkan makanan untuk ibunya. Aku tiba-tiba merasa suamiku terlihat begitu kecil di tengah ruangan yang terang benderang ini. Seolah-olah dia juga takut pada gengsi yang selalu diusung oleh ibunya. Tak lama kemudian, hidangan disajikan terus-menerus. Lobster bakar mentega, sup abalon, kerapu tim Hongkong, wine dituangkan hingga penuh. Dodi tertawa dan berbicara tanpa henti. Ibu Lastri sibuk mengambil foto untuk diunggah ke media sosial. Sementara aku, hanya ingin pesta ini segera berakhir. Aku melihat jam, sudah hampir pukul 20.30. Ruangan masih riuh, orang-orang keluar masuk. Firasat buruk semakin jelas di hatiku. Suasana meriah di luar terasa bagiku seperti angin sebelum badai datang, berat, pekat, dan dingin hingga ke tulang. Cahaya lampu kuning di ruang VIP menyorot ke meja, memantulkan kilau merah dari gelas-gelas wine. Seluruh ruangan seolah terbungkus dalam lapisan kemewahan, tetapi aku merasa di balik cahaya itu ada sesuatu yang palsu dan menyesakkan. Ibu Lastri sedang tertawa ceria sambil mengangkat gelasnya bersulang dengan Fajar, si pemilik restoran. Kamu hebat sekali dalam berbisnis. Punya teman seperti kamu, Dodi anak ibu jadi ikut terangkat namanya. Kalau saja ibu lebih muda 10 tahun, mungkin ibu sudah melamar kerja di sini. Semua orang tertawa, suasana terasa sangat menyenangkan. Hanya aku yang duduk diam, tanganku tanpa sadar memutar gelang giok di pergelangan tangan. Fajar menoleh padaku, suaranya terdengar setengah bercanda, setengah menguji. Mbak Ratna di Jakarta pasti sudah sering makan makanan barat, ya? Mungkin masakan kampung di sini kurang cocok dengan selera? Aku tersenyum sopan. Tidak kok, saya paling suka masakan daerah, asalkan bersih dan enak. Dia tertawa kecil. Mbak tenang saja, semua bahan di sini kualitas premium. Lobster dari Kanada, wine dari Italia. Malam ini, anggap saja saya tambahkan beberapa menu VIP gratis, tidak usah dihitung. Mendengar itu, Ibu Lastri langsung tertawa senang. Tuh kan, dengar tidak? Ini restoran teman, jadi makan saja sepuasnya, jangan takut mahal. Menantu sulung kita yang traktir sekeluarga, masa pelit sama uang sedikit. Aku terkejut dan bertanya lagi, Bu, ibu bilang saya yang traktir? Memangnya siapa lagi? Kamu pulang dari kota, orang-orang tahu kamu sukses, punya uang. Makan sekali yang layak untuk pamer, apa salahnya? Seluruh meja kembali riuh. Suara tawa bercampur dengan aroma alkohol membuat suasana semakin memuakkan. Aku menggigit bibir, berusaha mempertahankan senyum paksa, sementara Budi masih diam 1000 bahasa, hanya menunduk dan makan. Aku menarik buku menu lagi, membuka setiap halamannya. Setiap kali kubuka, selalu ada kejutan. Harga lobster adalah sesuai kesepakatan. Wine tidak dicantumkan harganya, bahkan ada beberapa menu seperti sup sirip hiu dan sarang burung walet yang harganya ditimpa dengan kertas dan tintanya luntur. Jelas ini bukan menu yang normal. Aku bertanya pelan pada pelayan yang berdiri di sampingku. Mbak, boleh saya lihat menu asli yang ada harganya? Dia melihat sekeliling lalu berbisik. Maaf, Kak. Menu itu dipegang manajer. Kakak jangan tanya, bos saya galak, nanti kami yang dimarahi. Aku merasakan telapak tanganku dingin. Fajar, yang duduk di ujung meja, menatapku dengan senyum tipis. Senyuman yang bisa langsung dikenali oleh orang yang sudah banyak pengalaman. Itu adalah senyuman seseorang yang tahu pasti bahwa dia sedang memegang kendali. Aku mendekat ke arah Budi dan berbisik, Mas, aku rasa ada yang tidak beres dengan harganya. Semua menu tidak jelas. Budi sedikit mengernyitkan dahi. Sudahlah, nanti selesai makan baru kita bicarakan. Kalau sekarang dibahas, nanti ibu bilang kamu perhitungan. Tapi Mas tidak lihat. Ada abalon, teripang, wine impor, semuanya barang mahal.
Ibu kan tidak tahu harga semua ini. Budi menghela napas, suaranya pelan seolah takut terdengar. Kamu benar, tapi sekarang mau bagaimana lagi? Nanti aku yang urus. Kalimat nanti aku yang urus terdengar sangat tidak meyakinkan. Aku merasa seperti sedang berada di atas kereta yang arahnya sudah diubah oleh orang lain. Sementara aku masih berpikir, Ibu Lastri menoleh untuk mengambil foto. Ayo, semuanya senyum, kita foto untuk diunggah ke Facebook. Nanti keterangannya, menantu sulung traktir pesta lebaran mewah. Biar semua orang tahu keluarga kita tidak kalah dari siapapun. Aku tersenyum kecut, hatiku terasa sesak. Fajar melirik ponselnya dan mengangguk samar pada seseorang di luar. Aku diam-diam mengaktifkan perekam suara di ponselku dan meletakkannya di dekat gelas air. Suara Ibu Lastri, suara Fajar, tawa Dodi yang keras, semuanya terekam. Aku tahu aku harus menyimpan bukti. Bukan karena takut rugi, tapi karena aku merasa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Pesta berlangsung hampir 2 jam. Piring-piring makanan menumpuk, wine terus dituangkan. Dodi dan Fajar saling bersulang, sementara Ibu Lastri terus membanggakan menantunya yang sukses, kaya, dan tahu cara bersosialisasi. Hanya aku yang merasa kedinginan. Bukan karena AC, tetapi karena cahaya lampu kuning itu semakin menyilaukan, membuat semua orang di ruangan ini tampak seperti sedang memakai topeng. Aku melihat jam. Sudah hampir pukul 9. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah makan malam ini. Aku hanya tahu setiap tawa, setiap denting gelas, terdengar seperti pukulan di hatiku, bertubi-tubi, dan berat. Firasatku semakin kuat, seseorang sedang memasang perangkap. Sekitar pukul 9 malam, pesta masih belum juga berakhir. Suara tawa, denting gelas, dan musik lembut dari pengeras suara membuat ruangan terasa pengap seperti panggung yang telah disiapkan. Aku berusaha menelan suapan terakhir, berharap bisa segera pulang. Ibu Lastri masih tersenyum cerah, terus-menerus menenggak wine. Wah, menantu sulung kalau traktir memang harus begini baru namanya mewah. Benar-benar beda anak kota dengan anak kampung. Aku berkata pelan, Bu, saya kan tidak traktir. Sudah, jangan merendah. Nanti orang dengar malah mengira ibu mengada-ada. Malam ini semua orang jadi saksi. Ada foto, ada video, lengkap. Aku terkejut. Fajar sedang memegang ponselnya, merekam video. Sementara Dodi tertawa ikut-ikutan. Ibu Lastri benar. Pesta makan ini sedang direkayasa menjadi bukti untuk sebuah cerita yang aku belum tahu akhirnya. Aku menoleh ke arah Budi, suamiku. Ia menunduk, menghindari tatapanku, tangannya memutar-mutar gelas wine. Aku langsung mengerti, dia takut. Takut pada ibunya, takut keributan, takut aku mengatakan sesuatu yang akan membuat Ibu Lastri kehilangan muka. Aku menahan napas dan berbisik, Mas, kamu lihat tidak? Aku takut mereka merekam ini, dan nanti tagihannya sangat mahal. Ia hanya menjawab lirih, diamlah, jangan bicara lagi. Ibu sedang senang. Kalimat itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke dadaku. Aku berpaling, membuka tas, berpura-pura memeriksa ponsel, padahal aku menyalakan perekam suara sekali lagi, untuk berjaga-jaga jika data sebelumnya hilang. Aku juga memotret beberapa gambar menu lagi, bagian yang ditempel kertas, bagian yang tintanya dihapus, semuanya kusimpan dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Fajar masuk, suaranya lebih keras. Ibu Lastri, malam ini saya sudah berikan yang terbaik untuk keluarga ibu. Loh, semua menu langka. Di tempat lain harus pesan seminggu sebelumnya. Ibu Lastri tertawa terbahak-bahak. Nah, begitu baru sepadan dengan harganya. Lebaran kan cuma sekali setahun, harus makan mewah biar pantas jadi keluarga Hartono. Aku menunduk melihat piring lobster di depanku. Cangkangnya masih basah, aroma amis samar-samar tercium. Setiap ekornya sebesar pergelangan tangan, diperkirakan harganya jutaan rupiah. Aku menelan ludah dan bertanya pelan pada pelayan yang sedang membawa nampan. Mbak, malam ini kita sudah pesan berapa banyak menu? Dia tersenyum canggung. Maaf kak, saya tidak tahu. Bos bilang layani terus sampai tamunya bilang berhenti. Aku menyipitkan mata. Artinya, harganya belum dihitung, dia menggeleng.
Iya, nanti dihitung belakangan. Di sini memang begitu, Kak. Kan tamu VIP. Aku menarik napas dalam-dalam, tenggorokanku terasa tercekat. Jelas ada tangan tak terlihat yang sedang mengarahkan segalanya sesuai skenario. Sebuah pesta makan di mana tidak ada yang memesan menu, tidak ada yang melihat harga, hanya kata mewah dan gengsi yang terus diulang-ulang seperti mantra. Saat itu, Dodi tiba-tiba menyodorkan gelas wine ke arahku sambil tersenyum. Mbak Ipar, ayo minum segelas denganku. Ini kan lebaran, kita lupakan semua kesalahpahaman tahun lalu. Anggap saja ini tanda keluarga kita rukun. Aku menatapnya, matanya sedikit menghindar. Dodi, terima kasih, tapi aku tidak minum alkohol. Aku harus tetap sadar. Ayolah, segelas saja untuk senang-senang, tidak apa-apa. Aku menggeleng. Ia mengangkat bahu, lalu diam-diam melirik ke arah Fajar. Mereka saling bertukar pandang sekilas, tapi cukup membuatku bergidik. Ruang VIP semakin malam semakin ramai, aku melihat dua pria asing berbadan tegap masuk, mengenakan kemeja hitam, bersikap seolah sudah kenal. Fajar memperkenalkan mereka sambil lalu, "Oh, ini staf restoran, bantu tuang wine saja, Mbak jangan khawatir." Aku mengangguk, tapi jantungku berdebar kencang. Staf macam apa yang penampilannya seperti preman? Aku diam-diam mengirim pesan singkat kepada temanku yang bekerja di Polres setempat, disertai lokasi. Aku di restoran Samudra Biru, ruang VIP. Ada yang sangat aneh. Kalau nanti aku tidak bisa dihubungi, tolong bantu datang. Tepat pada saat itu, lampu di ruangan tiba-tiba meredup menjadi cahaya kuning temaram. Musik mengecil, hanya menyisakan suara denting gelas. Ibu Lastri bertepuk tangan. "Ayo, foto sekali lagi." Ibu mau unggah ke Facebook dengan keterangan, menantu sulung undang sekeluarga makan mewah di malam takbiran. Besok orang-orang baca, tidak akan ada lagi yang berani bilang ibu hidup susah. Suara jepretan kamera terdengar bertubi-tubi. Aku tersenyum tipis, bibirku terasa kering. Di dalam hati, firasat kuat terus berdetak. Ini bukan lagi pesta makan, ini adalah jebakan. Menjelang pukul 10 malam, ketika kupikir pesta akan segera berakhir, Ibu Lastri justru menoleh ke Fajar dengan nada antusias. "Tambahkan lagi beberapa menu yang unik, nak, abalon atau sup sirip hiu, misalnya. Ini lebaran, harus sepadan dengan harganya." Aku tertegun. "Bu, sepertinya makanannya sudah terlalu banyak. Kalau tambah lagi nanti mubazir." Ibu tertawa sinis. "Ya ampun, menantu sulung keluarga Hartono kok perhitungan sekali. Biarkan saja mereka melayani kita. Nanti kita malu sama temannya Dodi." Seluruh meja tertawa riuh. Dodi menenggak minumannya, sementara Fajar mengangguk-angguk. Ibu Lastri benar. Keluarga ini punya menantu dari kota. Malam ini harus foya-foya biar semua orang kagum. Kebetulan saya ada wine Italia edisi khusus. Biar saya buka untuk keluarga ibu sebagai hadiah. Aku menatap Fajar, kecurigaan muncul di hatiku. Kalimat-kalimat seperti hadiah khusus atau traktiran mewah terdengar sangat familiar. Itu semua adalah cara untuk membuat orang lain lupa bahwa mereka sedang digiring. Aku melihat ponsel di dalam tas, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Budi mulai mengantuk, wajahnya memerah karena alkohol. Aku menyentuh tangannya dan berbisik, "Mas, kita pulang lebih awal saja, ya. Aku rasa ada yang tidak beres." Dia menggeleng. "Ibu belum mau pulang, aku bisa bilang apa?" Suaranya sangat pelan, seolah takut pada sesuatu yang lebih besar dari kegelisahan istrinya. Sekitar 10 menit kemudian, Fajar bertepuk tangan, "Tolong siapkan tagihan untuk tamu VIP, meja Ibu Lastri ya." Ruangan mendadak hening. Tak lama, seorang pelayan membawa selembar kertas tagihan yang panjangnya hampir 1 jengkal. Fajar meletakkannya dengan perlahan di atas meja sambil tersenyum. "Malam ini sudah saya beri diskon spesial ya, Bu. Kalau tamu lain, tidak akan kurang dari 150 juta. Ibu Lastri pura-pura kaget. "Wah, berapa nak?" "Totalnya 128 juta, Bu. Sudah dipotong diskon, jadi pas 128 juta. Seluruh meja terdiam. Dodi menelan ludah. Sementara Budi terbelalak menatap kertas itu. Aku mengepalkan tangan,
melihat dengan saksama deretan angka yang panjang, bercampur antara bahasa Indonesia dan Inggris, dengan catatan paket VIP, wine impor premium, dan biaya layanan tambahan 15%, aku menarik napas dalam-dalam, suaraku tetap tenang. Mas Fajar, boleh saya tanya, paket VIP 9 menu ini apa saja? Saya tidak melihatnya di menu. Fajar menyipitkan mata dan tersenyum. Oh, itu menu-menu spesial Mbak, keluarga Mbak kan makan mewah, jadi kami sajikan dengan paket khusus, tidak dihitung per menu biasa. Tapi kenapa harga abalon 2 kali lipat dari yang tertera? Harga lebaran naik, Mbak. Lobster juga begitu, barangnya langka. Aku membuka ponsel, memperlihatkan foto-foto menu yang sudah kuambil. Harga abalon tertera 1.800.000, di tagihan menjadi 4.500.000, wine di menu 2 nailantus rupiah, di tagihan 6.200.000 rupiah. Aku menoleh ke ibu mertuaku. Ibu lihat, mereka salah hitung, harganya dinaikkan 2 kali lipat. Ibu Lastri mengerutkan dahi. Sudahlah nak, jangan bikin ribut. Ibu malu di malam takbiran begini. Namanya orang bisnis, harga naik sedikit wajar. Tapi ini penipuan Bu, bukan naik sedikit. Suaraku bergetar, tetapi setiap kata terdengar jelas. Ibu Lastri membentak. Ratna, diam. Menantu sulung kok berdebat di restoran, nanti orang-orang menertawakan ibu. Disuruh bayar ya bayar. Ibu masih mau lebaran dengan tenang. Suasana menjadi seberat batu. Aku melihat sekeliling. 2 staf berkaus hitam tadi sekarang sudah berdiri menghalangi pintu. Rasa tidak aman mencengkeram leherku. Fajar menopangkan tangannya di meja, tersenyum sinis. Mbak Ratna, kami berbisnis dengan jujur. Kalau tidak suka, silakan panggil polisi. Tapi ini malam takbiran, siapa yang mau repot? Menunggu mereka datang bisa berjam-jam, nanti suasana lebaran jadi tidak enak, kita selesaikan baik-baik saja. Aku tahu dia sedang mengancam. Tatapan Fajar setajam pisau. Dodi menunduk, keringat membasahi dahinya. Budi menggenggam tanganku, terasa sedikit gemetar. Aku berbisik pada ibuku, mereka menjebak kita. Saya punya bukti, saya akan panggil polisi. Ibu Lastri bangkit berdiri, suaranya melengking. Ya Tuhan, menantu sulung kok membuat keributan di restoran teman anaknya. Ratna, kamu mau mempermalukan ibu? Bu, saya hanya ingin kejelasan. Tidak ada yang mau ditipu. Tetapi Ibu Lastri sudah menoleh ke arahku, menggeram setiap kata. Pakai gelang giok di tanganmu itu untuk bayar, lalu selesaikan masalah ini. Ibu tidak mau dipermalukan malam ini, aku membeku. Gelang giok, peninggalan ibuku. Ibu pernah berpesan, jaga baik-baik, nak. Itu adalah kehormatanmu. Aku menggeleng, suaraku bergetar namun tegas. Saya tidak mau. Kalau nama baik harus dibeli dengan harga diri, maka nama baik seperti itu tidak pantas untuk dijaga, Bu. Ruangan hening seketika, hanya terdengar suara tetesan wine yang jatuh ke dalam gelas. Pada saat itu aku sadar pesta ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah ujian bagi harga diriku. Suasana di dalam ruangan terasa begitu pekat seperti kabut. Suara AC yang mendengung, aroma wine bercampur dengan mentega lobster yang menyengat membuatku mual. Tagihan ratusan juta itu masih tergeletak di tengah meja, mencetak angka-angka tebal seperti sebuah tamparan di wajah seorang menantu yang tahu diri. Ibu Lastri menopangkan tangannya di meja, menatapku, suaranya setajam pisau. Ratna, ibu bicara serius. Masalah uang itu tidak seberapa, tapi gengsi ibu, nama baik keluarga Hartono, itu yang tidak boleh hilang. Gelang itu kamu gadaikan saja untuk ibu. Selesai masalah, tidak perlu ribut-ribut. Aku berdiri terpaku. Gelang ini, Bu? Ibu serius? Serius. Cuma sebuah gelang, masa kamu pelit? Orang menaikkan harga saat lebaran itu wajar. Tapi ini peninggalan almarhumah ibu saya, Bu. Saya tidak bisa. Belum selesai aku bicara, Dodi menyela, suaranya bergetar namun penuh maksud tersembunyi. Mbak Ratna, bagaimana kalau gelang itu Mbak pinjamkan ke aku dulu, nanti aku yang bayar, besok aku tebus kembali. Aku sudah terlanjur janji sama Mas Fajar akan bayar cepat. Sekarang ibu marah, aku takut sekali.
Aku menatap adik iparku. Wajahnya pucat pasi, matanya melirik ke arah Fajar seolah meminta pertolongan. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa Dodi sedang ditekan. Fajar melipat tangannya sambil tersenyum sinis. Dodi ini memang penakut, takut merusak reputasi keluarga. Ya, sudahlah, Mbak Ratna, jangan tegang begitu. Gelang Mbak bagus sekali. Saya kenal toko emas yang bisa menukarnya dengan harga tinggi. Ucapannya terdengar halus, tapi tatapannya sedingin es. Aku mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang. Mas Fajar, Anda berbisnis macam apa? Restoran tidak transparan, malah mau mengambil gelang pelanggan. Anda pikir saya gampang dibodohi? Fajar mengangkat bahu sambil tersenyum. Mbak, saya hanya membantu Mbak menyelesaikan masalah dengan cepat. Kalau Mbak mau ribut, silakan. Tapi sekarang sudah malam, restoran sudah tutup, semua tamu sudah pulang. Aku mendengar suara klik pelan dari arah pintu. Dua pria berkaus hitam tadi sudah berjaga di sana, wajah mereka dingin seperti patung. Ibu Lastri panik, tetapi masih berusaha meninggikan suaranya. Ratna, Ibu sudah bilang, jangan perbesar masalah. Serahkan gelangnya, kita pulang. Lebaran kok mau lapor-lapor polisi? Aku menatap ibu mertuaku. Di matanya, aku tidak lagi melihat sosok seorang ibu, melainkan seseorang yang lebih takut kehilangan muka daripada takut menantunya ditipu. Bu, kataku, suara bergetar namun setiap kata terdengar jelas. Jika pesta makan ini harus ditukar dengan harga diri saya, maka anggap saja saya tidak pernah ada di keluarga ini lagi. Apa katamu? Kamu berani? Ratna, iya, saya berani. Mata Ibu Lastri terbelalak, sementara Fajar tersenyum mengejek. Dodi menunduk, berbisik lirih. Mbak, jangan diteruskan. Mas Fajar punya video saya. Kalau dia marah, kita semua bisa celaka. Aku terkejut. Video apa? Dodi tidak menjawab, hanya gemetar ketakutan. Fajar menyeringai. Masalah pribadi saja, Mbak tidak perlu tahu. Setiap orang punya harganya masing-masing kan? Aku menarik napas dalam-dalam. Terlintas di benakku bayangan almarhumah ibuku yang kurus dan lembut saat beliau memasangkan gelang ini di tanganku pada hari pernikahanku. Jaga baik-baik, ya, nak. Ini bukan berharga karena emas atau gioknya, tapi karena ini adalah kehormatan. Aku menatap lurus ke arah Fajar. Anda mau uang, saya akan bayar. Tapi bukti yang saya punya cukup untuk membuat Anda tidak bisa mengangkat kepala lagi. Dia terdiam. Aku dengan tenang membuka tas, meletakkan ponselku di atas meja. Layar menunjukkan aplikasi perekam suara yang masih berjalan sejak awal pesta. Lampu merahnya berkedip-kedip. Mau dengar lagi? Bagian saat Anda bilang makan saja, nanti harganya diatur. Bagian saat Anda menyuruh kunci pintu biar privasi. Dan bagian saat Anda menyarankan menukar gelang dengan uang. Suasana membeku. Dua staf berkaus hitam saling berpandangan. Wajah Fajar memucat, suaranya menggeram. Kamu mengancam saya? Tentu saja, dan saya juga sudah mengirim lokasi saya ke teman saya di Polres. Jika dalam 10 menit saya tidak keluar dari sini, mereka akan datang. Ibu Lastri menjadi pucat pasi, buru-buru berdiri. Ratna, apa yang kamu lakukan? Malu sekali. Aku menoleh padanya, suaraku dingin. Malu sehari lebih baik daripada kehilangan harga diri seumur hidup, Bu. Tiba-tiba Budi berdiri, suaranya parau namun tegas. Cukup, jangan paksa istri saya lagi. Siapapun yang menyentuhnya, saya akan lapor polisi sekarang juga. Dua staf berkaus hitam itu tertegun. Fajar mendesis melalui giginya. Baik, kita lihat siapa yang menang. Tetapi tepat pada saat itu, dari lorong terdengar suara radio HT, pemeriksaan rutin, polisi di sini. Pintu terbuka. 3 orang petugas masuk, senter mereka menyapu ruangan. Ruang VIP yang mewah itu seketika terasa telanjang. Tidak ada yang berani bicara. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Wajah Ibu Lastri pucat. Gemetar seperti daun kering diembus angin. Gelang giok itu masih melingkar di pergelangan tanganku, sejuk dan jernih. Saat itu aku tahu, aku baru saja melindungi sesuatu yang paling berharga, bukan hanya untuk diriku sendiri,
Tapi juga untuk semua perempuan yang pernah dipaksa tunduk karena dua kata, gengsi dan nama baik. Suara sepatu bot polisi menggema di lantai marmer yang mengilap. Cahaya senter menyapu setiap wajah di ruang VIP, berhenti sejenak pada Fajar, pemilik restoran, lalu beralih ke arahku. Seorang petugas muda berkata dengan nada tegas, "Kami menerima laporan adanya tindakan penyekapan tamu dan dugaan penipuan komersial. Dimohon semuanya tenang dan menunjukkan identitas." Wajah Fajar pucat, ia tergagap. "Pak, ini hanya salah paham. Mereka tamu langganan, tidak ada penyekapan." Aku berdiri, suaraku tenang, "Bapak, saya yang melapor. Sejak awal, restoran ini menagih harga yang tidak sesuai dengan yang tertera, memaksa kami membayar lebih dari 100 juta, dan mengunci pintu ruangan agar kami tidak bisa pergi." Ibu Lastri menarik lenganku, berbisik, "Ratna, diamlah. Jangan bicara lagi, Ibu mohon jangan perbesar masalah ini." Aku menatap ibu mertuaku, mataku perih. "Aku tidak memperbesar masalah, Bu. Aku hanya mengungkapkan kebenaran." Seorang petugas polisi lain mengambil ponsel yang kusodorkan. Di dalamnya ada rekaman suara sejak awal pesta. Mulai dari saat Fajar membujuk kami memesan hingga saat ia memerintahkan untuk mengunci pintu. Petugas itu mendengarkan sejenak, lalu mengangguk kepada rekannya. "Sita mesin kasir. Amankan buku menu asli. Minta manajer restoran untuk ikut ke kantor untuk dimintai keterangan." Fajar berkeringat dingin. Dua pria berkaus hitam mencoba mundur ke pintu, tetapi langsung ditahan. Budi maju, suaranya tegas. "Saya bisa bersaksi bahwa istri saya tidak membuat keributan. Semua ini karena pihak restoran memeras kami." Petugas itu mengangguk. "Kami catat keterangan Anda. Yang lainnya, silakan ikut ke kantor untuk memberikan kesaksian, agar tidak terjadi salah paham." Ibu Lastri terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Seumur hidupnya ia sibuk menjaga nama baik. Namun malam ini, di tengah ruangan yang terang benderang, semua gengsi yang ia bangun runtuh seperti debu. Di jalan menuju mobil, Dodi menarik lenganku, berbisik lirih. "Maafkan aku, Mbak. Mas Fajar mengancam akan menyebarkan videoku. Aku takut, jadi aku ikut-ikutan ibu." Aku menghela napas. "Tidak apa-apa, Dodi. Semua orang bisa berbuat salah karena takut. Yang penting setelah ini kamu berani untuk jujur." Dia mengangguk, matanya memerah. "Di kantor polisi, semua orang dimintai keterangan." Fajar berusaha mengelak, mengatakan itu hanya kesalahpahaman harga lebaran. Tetapi rekaman suara dan foto-foto menu yang kuambil telah membongkar segalanya. Mesin kasir restoran disegel. Di dalamnya tersimpan rincian banyak tagihan yang harganya 3 kali lipat dari yang tertera. Bahkan ditemukan daftar tamu VIP potensial, yang di dalamnya tertulis jelas, menantu sulung dari Jakarta, memakai gelang giok, potensi besar. Seluruh ruangan hening. Petugas polisi membacakannya dengan suara keras sambil menatap lurus ke arah Fajar. "Anda masih mau bicara apa lagi?" Fajar menunduk, suaranya serak. "Saya salah, Pak." Ibu Lastri duduk meringkuk di sudut, tangannya gemetar. Aku menatapnya tanpa rasa puas, hanya kasihan pada seorang ibu yang membiarkan gengsi menelan akal sehat. Budi menggenggam tanganku, berbisik, "Terima kasih, sayang. Kalau malam ini kamu diam, kita pasti sudah habis-habisan ditipu." Aku tersenyum tipis. "Bukan karena aku kuat, Mas. Aku hanya takut kalau aku diam, nanti anak-anak kita akan meniru cara hidup yang pasrah dan menerima penindasan." Langit di luar sudah larut malam. Angin malam takbiran meniup barisan pepohonan di tepi jalan, terasa dingin namun menyegarkan. Aku mendongak, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menjadi menantu, aku merasa bisa berdiri tegak tanpa rasa takut pada siapapun. Jika Anda berada dalam situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan diam demi menjaga keharmonisan rumah tangga, atau berani berdiri untuk mempertahankan harga diri? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan pergi dulu, karena setelah malam ini, akan ada lebih banyak kejutan yang menanti. Pagi buta di malam lebaran, kantor polisi masih terang benderang. Suasananya hening namun tegang. Aku duduk di ruang pemeriksaan, tanganku masih menggenggam erat gelang giok,
Hawa dingin dari batu itu seolah membantuku tetap tenang. Budi duduk di sampingku, wajahnya lelah tetapi matanya terlihat lebih tegar dari semalam. Di hadapan kami ada setumpuk berkas, berisi rincian setiap tagihan dan perbandingan harga dari restoran Samudra Biru. Petugas polisi muda itu meletakkan salinan dokumen di meja. Ibu Ratna, keterangan dan bukti yang Anda berikan sepenuhnya cocok. Terima kasih atas kerja sama Anda. Kami telah memverifikasi bahwa restoran ini melakukan praktik menaikkan harga hingga 3 kali lipat dan juga membuat daftar target pelanggan berkantong tebal untuk dijebak. Bapak Fajar dan 2 stafnya akan ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut atas kasus penipuan komersial dan penyekapan. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin semuanya jelas agar tidak ada orang lain yang menjadi korban. Petugas itu tersenyum, suaranya lebih lembut. Anda melakukan hal yang benar. Tidak semua orang punya keberanian untuk bersuara. Di luar, aku mendengar suara isak tangis Ibu Lastri. Beliau duduk di kursi tunggu, tangannya gemetar, rambutnya acak-acakan. Dodi berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk, matanya merah. Aku menghampirinya, ibu mengangkat wajah, tatapannya campur aduk antara malu dan menyesal. Ratna, ibu tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Ibu hanya ingin menjaga nama baik, tidak tahunya malah mencelakakan kamu dan seluruh keluarga. Aku menghela napas. Saya tahu ibu tidak punya niat jahat, tapi ibu salah karena memilih gengsi daripada keadilan. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi harga diri yang hilang tidak bisa dibeli kembali, Bu. Ibu menangis terseduh-seduh. Budi mendekat, meletakkan tangannya di bahu ibunya. Bu, saya mohon, mulai sekarang jangan lagi menggunakan alasan nama baik untuk memaksa orang lain berkorban. Saya sudah lelah, Bu. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar suara pena petugas yang menulis laporan. Dodi memberanikan diri bicara. Mbak, aku minta maaf, aku takut videoku disebar. Aku bodoh sekali. Aku ikut-ikutan mereka. Aku tidak sengaja. Aku menatapnya, suaraku melembut. Tidak apa-apa, Dodi. Kamu tahu takut itu masih lebih baik. Yang penting, jangan biarkan orang lain mengendalikanmu lagi. Dia mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Beberapa saat kemudian, Bapak Hartono, ayah mertuaku, dipanggil masuk. Beliau melihat sekeliling, menatap istri dan anak-anaknya, lalu menggeleng pelan. Keluarga ini hampir hancur hanya karena 2 kata nama baik. Lebaran jadi tidak ada artinya lagi. Lalu beliau menoleh padaku, suaranya serak. Ratna, Bapak minta maaf mewakili ibumu dan anak-anak. Bapak sudah tua. Bapak bisa lihat kalau kamu adalah orang yang paling bijaksana di keluarga ini. Aku menunduk, mataku perih. Jangan berkata begitu, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Menjelang siang, semua prosedur selesai. Fajar diborgol dan digiring pergi, wajahnya kuyu. Ia menoleh ke arahku, tatapannya tidak lagi meremehkan, melainkan penuh penyesalan. Maafkan saya, Bu. Saya terlalu serakah. Di hari suci malah melakukan perbuatan tercela. Anggap saja ini balasan untuk saya. Aku hanya menjawab singkat, semoga Anda ingat, uang bisa dicari kembali, tapi kepercayaan orang yang hilang tidak akan pernah kembali. Saat kami meninggalkan kantor polisi, sinar matahari hari Lebaran terasa hangat namun menyilaukan. Ibu Lastri berjalan diam di belakang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Budi menggenggam tanganku, meremasnya pelan. Sudah selesai, sayang. Aku tersenyum, tetapi hatiku terasa berat. Aku tahu ini belum benar-benar selesai. Di kampung, apapun bisa mereda, kecuali gosip tentang orang yang kehilangan muka. Dan aku punya firasat, badai terbesar akan datang begitu kami tiba di rumah. Malam takbiran hingga fajar hari Lebaran, kantor polisi sunyi. Di luar, embun dingin menyelimuti jalanan. Aku duduk di ruangan kecil itu, cahaya lampu kuning yang redup memantulkan bayanganku yang goyah di kaca jendela. Sepanjang malam aku tidak pernah membayangkan akan mengalami hal seperti ini. Sebuah pesta makan, selembar tagihan, dan seuntai gelang giok sudah cukup untuk menelanjangi sifat asli manusia. Budi duduk di sampingku, kedua tangannya saling bertaut. Ia tidak bicara,
Hanya sesekali menoleh menatapku, matanya penuh kasih sayang dan penyesalan. Di ruangan sebelah, Ibu Lastri masih dimintai keterangan untuk menandatangani berita acara sebagai saksi. Sesekali aku mendengar suara isak tangisnya diselingi permohonan. Pak, tolong izinkan saya pulang. Saya hilaf. Saya hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Mendengarnya, hatiku luluh. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada seorang wanita yang seumur hidupnya hidup dari perkataan orang lain, hingga ia kehilangan harga dirinya sendiri. Hampir pukul 3 pagi, petugas investigasi masuk, suaranya pelan. Semuanya sudah selesai, Ibu Ratna. Kami sudah mengambil keterangan dari semua pihak. Pihak restoran sudah mengakui perbuatan penipuan mereka. Ibu bisa pulang beristirahat. Aku menunduk berterima kasih. Ia menambahkan, mental ibu kuat sekali. Tidak semua orang yang ditekan seperti ini bisa tetap tenang. Anda melakukan hal yang benar, aku hanya tersenyum lelah. Terima kasih, Pak. Saya hanya takut jika saya diam, orang lain akan menjadi korban berikutnya. Ketika aku melangkah keluar ke koridor, cahaya lampu neon yang terang menyinari lantai keramik yang dingin. Ibu Lastri duduk terkulai di kursi, melihatku, ia hendak membuang muka, tetapi kemudian ragu-ragu. Ratna, Ibu. Minta maaf, Ibu bodoh sekali, Ibu tidak berpikir akan jadi begini. Aku berdiri diam menatapnya. Suaraku serak karena lelah, tetapi tetap lembut. Aku tidak marah pada Ibu, hanya sedih. Ibu selalu berpikir gengsi itu penting. Tetapi gengsi yang harus menginjak-injak harga diri orang lain, apakah masih pantas dipertahankan, Bu? Ibu Lastri menangis. Kedua tangannya menutupi wajah. Aku tahu beliau hancur, bukan hanya karena malu, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dipaksa bercermin di bawah cahaya kebenaran. Gengsi yang selama ini ia puja seperti jubah emas, kini hanya tersisa sobekan-sobekan usang. Bapak Hartono, yang duduk diam di sudut, perlahan bangkit dan mendekati Ibu Lastri. Ia berbisik, "Sudahlah, Bu. Nama baik apalagi yang mau dijaga kalau hati sudah hancur begini?" Suaranya dalam dan tegas, terdengar seperti sayatan pisau. Budi memegang tanganku, menarikku pelan. "Kita pulang, sayang. Ibu sudah lelah." Aku mengangguk. Kulihat ibu mertuaku untuk terakhir kalinya. Beliau masih menunduk, air mata jatuh di pipinya yang keriput. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokanku tercekat. Ada luka yang tidak perlu diucapkan, cukup dengan diam saja sudah terasa sakit. Saat keluar dari kantor polisi, fajar mulai menyingsing. Angin membawa aroma khas kopi muda dari kejauhan. Budi berbisik, "Aku minta maaf. Seharusnya aku melindungimu lebih awal." Aku menggenggam tangannya, tersenyum lelah. "Selama kamu memilih yang benar sekarang, itu sudah cukup." Kami berjalan kaki sejenak, mendengar suara kokok ayam dari ujung desa. Malam yang panjang baru saja berakhir, tetapi aku tahu badai yang sesungguhnya belum reda. Di kampung, berita tentang menantu yang membuat ulah tidak akan mudah hilang dalam semalam. Dan aku tahu, pagi hari Lebaran ini, saat kami melangkah melewati gerbang rumah, badai yang bernama kehilangan muka akan kembali dimulai. Pagi hari Lebaran, langit di desa begitu jernih dan dingin. Dari kejauhan, suara petasan anak-anak terdengar riuh. Suara orang saling memanggil untuk bersih-bersih menyambut hari raya terdengar di seluruh kampung. Tetapi di halaman rumah keluarga Hartono, suasananya begitu pekat seperti asap dapur yang belum hilang. Baru saja melangkah masuk gerbang, aku sudah merasakan tatapan tajam dari tetangga di seberang jalan. Seorang ibu parubaya berbisik kepada temannya, cukup keras untuk kudengar. "Ya ampun," katanya semalam polisi datang ke restoran Samudra Biru. Menantunya Bu Lastri ditahan. "Ya?" Yang lain menjawab, "Bukan." Kudengar justru menantunya yang lapor polisi. "Berani juga ya? Kalau aku sih lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan uang." Aku berpura-pura tidak mendengar, melangkah cepat masuk ke dalam rumah. Budi berjalan di sampingku, matanya menunjukkan kekesalan. Sementara Ibu Lastri diam seribu bahasa, wajahnya pucat pasi. Begitu duduk di kursi, Ibu Lastri menghela napas berat, lalu berkata dengan suara serak, "Sudah, biar ibu yang masak opor dan siapkan sesajen."
Ibu tidak mau ke pasar. Nanti orang-orang melihat ibu seperti melihat pesakitan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kuurungkan. Aku tahu kata-kata penghiburan saat ini hanya akan terasa seperti garam di atas luka. Sekitar 1 jam kemudian, suara Ibu Siti, tetangga kami, terdengar dari luar gerbang. Bu Lastri, tidak apa-apa, tadi malam saya lihat di internet, ada yang mengunggah videonya. Ya Tuhan, jelas sekali restoran itu yang menjebak. Untung menantu ibu cerdas. Kalau tidak, habis sudah. Ibu Lastri terkejut, suaranya bergetar. Video? Video apa, Bu? Video dari orang yang merekam waktu Mbak Ratna diancam. Sekarang internet cepat sekali menyebar. Satu kampung ini memuji menantu ibu, katanya tegas tapi tetap sopan, bicaranya runut. Ibu Lastri tertegun. Aku juga diam, jantungku berdebar kencang. Ibu Siti melanjutkan dengan nada jujur, saya lihat videonya sampai merinding. Anak perempuan zaman sekarang jarang ada yang seberani itu. Restoran itu memang keterlaluan. Tapi jujur ya, Bu Lastri, yang paling patut disalahkan itu sebenarnya orang dari dalam rumah sendiri. Setelah berkata begitu, Ibu Siti diam-diam pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ibu Lastri terduduk lemas di kursi, matanya kosong menatap ke halaman. Aku melihat bahunya bergetar pelan, mungkin kalimat yang paling patut disalahkan itu orang dari dalam rumah sendiri terasa lebih menyakitkan baginya daripada kehilangan muka di depan seluruh dunia. Sore harinya, ketika aku pergi ke warung membeli beberapa buah, setiap orang yang berpapasan melirikku dan berbisik. Itu menantu dari kota yang lapor polisi. Iya, tapi ku dengar dia pintar sekali. Bicaranya rapi seperti orang sekolahan. Pintar sih pintar. Tapi menantu kok membuat mertua kehilangan muka, ya susah juga hidupnya. Setiap kata terasa seperti tusukan jarum. Aku tersenyum tipis, tidak menjawab. Di kampung, opini publik lebih kuat dari pengadilan manapun. Orang tidak peduli siapa yang benar atau salah. Mereka hanya peduli siapa yang membuat keributan, dialah yang akan dicela. Malam harinya, saat aku sedang menyalakan lilin di meja sembahyang, Ibu Lastri keluar. Suaranya serak. Ratna, ibu minta maaf, tapi ibu tidak tahan dengan omongan orang. Mereka bilang ibu diberi pelajaran oleh menantu. Ibu takut keluar rumah. Ibu lebih baik mati daripada ditertawakan seperti ini. Aku berbalik, berkata dengan tenang, Bu, orang bicara lalu mereka akan lupa. Tapi kita, jika kita terus menunduk untuk menjaga gengsi palsu, kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepala. Mereka menertawakan ibu hari ini. Tapi besok mereka akan memuji ibu jika ibu berani mengakui kesalahan. Ibu Lastri terduduk lemas, bergumam, mengakui kesalahan, sulit sekali nak. Ibu sudah hidup lebih dari setengah abad, belum pernah ibu meminta maaf pada siapapun. Budi masuk dari luar, meletakkan kedua tangannya di bahu ibunya. Kalau begitu, sekarang ibu coba katakan. Katakan sekali saja. Seumur hidup ibu menjaga gengsi, sekarang dipertahankan lagi untuk apa? Ibu Lastri menatapnya, air mata jatuh tanpa bisa bicara lagi. Malam takbiran, rumah kami sepi dari tawa. Hidangan lebaran tersaji lengkap. Opor ayam, sambal goreng ati, ketupat, rendang, semuanya ada. Tapi tidak ada yang berselera. Di luar, seluruh desa menyalakan kembang api, anak-anak tertawa riang. Sementara di dalam rumah, hanya ada suara angin yang menyelinap melalui celah atap dan suara hati yang hancur. Karena terkadang, untuk menjaga sebuah topeng, orang rela menghancurkan semua ikatan keluarga. Pagi hari Lebaran, matahari baru saja muncul dari balik perkebunan kopi di belakang rumah. Cahaya pucatnya menembus beranda, menyinari set meja kursi kayu tua. Aku membawa secangkir teh dan meletakkannya di hadapan Ibu Lastri. Beliau masih duduk di sana, posturnya membungkuk, kedua tangannya saling bertaut, tatapannya kosong seolah semalaman tidak tidur. Budi pergi ke pasar membeli beberapa keperluan tambahan. Aku berusaha menjaga suasana tetap normal, tetapi keheningan ini hanyalah sementara. Di rumah ini, semua kata yang belum terucap terasa seperti bara api yang masih panas. Tiba-tiba Ibu Lastri angkat bicara, suaranya tercekat. Ratna, ibu mau tanya jujur. Apa kamu benci sama ibu? Aku meletakkan teko teh dengan perlahan, menatapnya, suaraku tenang.
Aku tidak benci ibu. Aku hanya menyesal, seandainya malam itu ibu percaya padaku, ceritanya pasti akan berbeda. Beliau menghela napas, matanya sayu. Ibu tahu ibu salah, tapi nak, ibu sudah tinggal di sini puluhan tahun. Apapun kata orang, selalu masuk ke telinga ibu. Ibu takut ditertawakan. Terkadang, gengsi itu satu-satunya pegangan ibu. Mendengarnya, hatiku terasa sesak. Bu, orang lain bicara, lalu mereka akan lupa. Hanya kita yang akan memikul beban itu seumur hidup. Ibu menjaga nama baik untuk siapa? Jika pada akhirnya ibu kehilangan muka di hadapan nurani sendiri, ibu terdiam. Aku tahu kalimat itu menyakitinya, tetapi itu adalah kebenaran. Beberapa saat kemudian, beliau berkata lirih, terdengar seperti sayatan. Kamu tahu, dulu waktu ibu menikah dengan bapak, ibu juga diremehkan orang. Dibilang miskin, tidak tahu tata krama. Sejak saat itu, ibu bersumpah seumur hidup harus membuat orang lain segan. Segan karena rumah, karena anak, karena reputasi. Ibu kira kalau menantu ibu sukses, keluarga ini akan ikut terpandang. Ternyata, beliau berhenti, air mata jatuh berlinang. Aku duduk di hadapannya, hatiku melunak. Bu, aku mengerti. Semua orang punya ketakutannya sendiri. Tapi ibu, nama baik yang sesungguhnya tidak terletak pada restoran mewah, wine impor, atau gelang giok. Ia terletak pada cara kita memperlakukan satu sama lain. Ibu Lastri menatapku, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Lalu kamu, apa kamu masih menganggap ibu sebagai ibumu, atau hanya sebagai orang yang membuatmu menderita? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Aku menarik napas dalam-dalam, menjawab perlahan. Dulu aku menganggap ibu seperti ibuku sendiri. Aku takut ibu sedih, takut ibu tersinggung, jadi aku selalu mengalah. Tapi ketika ibu memilih diam di hadapan kesalahan, memilih gengsi daripada melindungiku, aku tidak tahu lagi bagaimana harus mempertahankan perasaan itu. Ibu terdiam lama, lalu bangkit dan berjalan ke arah foto-foto keluarga. Beliau menyalakan dupa. Suaranya bergetar. Bapak, sepertinya rumah ini akan hancur. Budi pulang dan mendengar semuanya dari ambang pintu. Ia meletakkan belanjaannya dan berkata singkat. Tidak, Bu, belum hancur. Tapi jika ibu masih menganggap mulut orang lain lebih penting dari anak sendiri, maka ibu akan benar-benar kehilangan kami. Ibu Lastri berbalik, terkejut. Apa katamu? Berani kamu bicara begitu pada ibumu, Budi? Saya hanya bicara jujur, istri saya tidak salah. Yang salah adalah mereka yang diam saat melihat ketidakadilan. Suasana di rumah semakin tegang, bahkan suara nyamuk pun terdengar jelas. Ibu Lastri berteriak, air matanya bercucuran. Rumah ini sudah kacau. Lebaran kok kalian berdua malah membuat keributan begini? Apa kalian mau ibu mati saja? Budi menatap lurus. Tidak ada yang menginginkan siapapun mati, Bu. Kami hanya ingin bisa hidup dengan tenang. Aku menggenggam tangan Budi, berkata pelan namun tegas. Sudah, Mas, jangan diteruskan. Biarkan ibu tenang. Aku percaya, nanti ibu akan mengerti. Ibu Lastri membuang muka ke halaman. Air mata terus mengalir, membasahi lantai keramik yang dingin. Aku tahu hatinya hancur, dan aku sudah tidak bisa menangis lagi. Ada konfrontasi yang tidak memerlukan teriakan, tetapi tetap terasa sakit hingga ke tulang. Karena ketika kasih sayang sudah retak oleh keangkuhan, retakan itu mungkin akan membekas seumur hidup. Sore hari Lebaran, cuaca cerah, tetapi di halaman rumah keluarga Hartono suasananya begitu dingin. Aroma opor ayam, dupa, dan daun ketupat bercampur, menciptakan suasana khas Lebaran. Namun, hatiku terasa seperti ditindih batu. Sejak pagi, Ibu Lastri hampir tidak bicara. Beliau diam-diam membersihkan altar, merangkai bunga, dan menyiapkan hidangan. Matanya cekung, murung, namun berusaha keras mempertahankan ekspresi tegar. Bapak Hartono duduk di beranda, diam memandangi burung-burung gereja yang terbang melintasi atap. Sementara aku hanya melakukan tugasku, membungkus beberapa kue lebaran untuk tetangga, merapikan kamar, dan menyiapkan koper, meskipun belum ada yang dibicarakan.
Menjelang sore, Budi pergi ke kota. Ia memintaku istirahat di rumah, tapi aku tahu ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Aku duduk di kamar, hatiku berat. Semua sudah keterlaluan, ini bukan lagi soal uang atau makanan, tapi soal kepercayaan yang telah hancur. Aku teringat ibuku di Jawa Timur, mungkin sekarang sedang sibuk membuat lontong menunggu putrinya pulang. Ibuku tidak tahu, di Jawa Tengah ini, putrinya baru saja melewati lebaran terpanjang dalam hidupnya. Sekitar pukul 5 sore, Budi kembali. Ia masuk ke kamar, tangannya memegang sebuah amplop kecil. Ratna, panggilnya, suaranya serak. Aku sudah beli 2 tiket bus malam ini ke Jawa Timur, aku tertegun. Apa katamu? Aku serius. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tahu kamu terluka, aku tahu ibu salah, tapi kalau kita tetap di sini, aku takut kita berdua akan ikut Aku ingin kita pulang ke kampungmu, merayakan lebaran dengan bapak dan ibumu, biar hati kita tenang. Aku menatapnya lama. Di mata Budi, aku melihat sebuah ketegasan yang selama 6 tahun menjadi istrinya belum pernah kulihat sejelas ini. Kamu sudah pikirkan baik-baik, bagaimana dengan ibu? Budi tersenyum sedih. Sudah. Seumur hidup aku hidup untuk menyenangkan ibu, menjaga nama baiknya. Tapi aku gagal menjaga kebahagiaan istriku sendiri. Sekarang, giliranku untuk memilih. Pintu kamar terbuka. Ibu Lastri berdiri di sana. Tangannya masih memegang lap. Wajahnya berubah pucat. Apa yang kamu katakan? Tiket bus apa? Budi berbalik dengan tenang menjawab. Tiket bus ke Jawa Timur, Bu. Aku dan Ratna mau lebaran di rumah mertua. Tidak boleh. Kamu mau meninggalkan ibu? Bagaimana dengan hidangan ini, dengan leluhur? Kamu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan ibu. Budi mendekat, suaranya tenang namun tegas. Bu, aku tidak pernah meninggalkan ibu. Tapi, Bu, selama ini aku hanya melihat ibu peduli pada apa kata orang, bukan pada perasaan anak-anak ibu. Sekarang ibu pilih, antara gengsi dan anak, mana yang mau ibu pertahankan? Ibu Lastri terdiam. Wajahnya pucat pasi. Kamu berani bicara begitu pada ibumu? Iya, Bu. Aku harus bicara. Karena jika aku tidak bicara hari ini, aku mungkin tidak akan pernah berani mengangkat kepala di depan istriku lagi. Suasana di rumah semakin mencekam, detak jam dinding terdengar jelas. Ibu Lastri gemetar, menunjuk ke pintu. Pergi, kalian pergi saja, jangan pernah kembali. Kita lihat tanpa ibu, kalian bisa hidup atau tidak. Budi menggenggam tanganku, matanya sedih namun tidak ragu. Maafkan kami, Bu. Nanti kalau ibu sudah tenang, ingatlah bahwa kami pergi bukan karena benci. Kami pergi untuk menyelamatkan sedikit cinta yang masih tersisa. Ia menunduk memberi hormat, aku pun mengikutinya. Bapak Hartono menghela napas, suaranya bergetar. Pergilah. Nah, ibu kalian akan mengerti. Tetap di sini hanya akan menambah penderitaan. Ibu Lastri menangis histeris. Apa yang Bapak katakan? Bapak mau dia meninggalkan rumah? Bapak hanya menjawab pelan. Lebih baik membiarkannya pergi dengan damai, daripada tinggal di sini tapi saling membenci. Budi menarik koper keluar gerbang, aku mengikutinya dengan hati yang sesak. Saat melewati ambang pintu, aku mendengar suara ibu mertuaku memanggil, tetapi kemudian suaranya hilang. Aku menoleh untuk terakhir kalinya, beliau berdiri di tengah halaman, sosoknya kecil, tangannya meremas ujung bajunya, air mata mengalir deras. Bus malam meninggalkan kota kecil itu, roda-rodanya berputar di atas jalanan berdebu. Budi menggenggam tanganku, meremasnya pelan. Kamu tidak apa-apa. Aku menyandarkan kepala di bahunya, menjawab lirih, tidak apa-apa. Karena untuk pertama kalinya, aku melihatmu memilihku. Di luar jendela, langit Jawa Tengah diwarnai senja terakhir tahun ini. Aku menatap gelang giokku, benda yang nyaris ditukar demi sebuah gengsi palsu, kini berkilauan dengan cahaya hijau yang sejuk. Aku tersenyum tipis. Air mata jatuh, tetapi hatiku terasa ringan. Akhirnya, aku telah menyelamatkan diriku sendiri, dan pria di sampingku juga. Bus meninggalkan Kecamatan Sidomulyo, saat hari baru saja gelap. Barisan perkebunan kopi di kedua sisi jalan perlahan menjauh.
Rumah-rumah kecil dengan cahaya kuning dari jendela tampak semakin jauh, seperti 6 tahun kehidupanku sebagai menantu yang kini kutinggalkan di belakang. Budi duduk di sampingku dalam diam, tangannya menggenggam tanganku erat, hangat namun gemetar. Di luar, jalan raya membentang sepi, lampu kendaraan dari arah berlawanan tampak seperti bintang jatuh. "Kamu sedih?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, memandang keluar jendela. Tidak sedih, hanya hampa. Kita sudah pergi. Tapi rasanya masih mendengar suara ibu memanggil di kepala. Budi menghela napas. Aku juga. Tapi jika kita tetap di sana, mungkin kita tidak akan bisa tersenyum lagi. Lebih baik pergi agar hati tenang. Aku menoleh menatapnya, tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihatnya berani mengungkapkan isi hatinya, tidak lagi bersembunyi di balik kalimat demi ketenangan rumah. Bus melewati perkebunan cengkeh, aroma tanah dan getah pohon terbawa angin masuk. Aku teringat kemarin pagi, saat ibu mertuaku menyalakan dupa sambil bergumam memohon pada leluhur agar keluarga diberi ketenangan. Lebaran tahun ini, mungkin beliau akan berdoa dalam kesunyian. Aku tidak marah, tetapi hatiku masih terasa nyeri. Di kampung, luka terbesar seorang ibu bukanlah saat anaknya membantah, melainkan saat ia dicap tidak bisa mendidik anak. Dan aku tahu, mulut tetangga akan mengoyaknya sedikit demi sedikit. Bus berhenti di sebuah rumah makan untuk istirahat. Seorang nenek berambut putih duduk di kursi di depanku, tersenyum ramah. "Pasangan muda mau lebaran ya?" Budi mengangguk. "Iya Nek, mau ke Jawa Timur." Nenek itu tertawa. "Jauh sekali. Tapi yang penting bisa pulang, itu sudah senang. Lebaran kok suami istri bertengkar atau berjauhan, nanti sial setahun penuh, loh." Aku tersenyum, menjawab pelan, "Kami pergi justru untuk bisa tetap bersama, Nek." Nenek itu mengangguk-angguk, matanya teduh. "Itu bagus. Menjaga kebersamaan itu lebih penting daripada menjaga gengsi, Nak." Kalimat itu menusuk hatiku, sederhana namun begitu dalam. Menjaga gengsi, itu yang dipilih ibu mertuaku seumur hidupnya. Menjaga kebersamaan, itu yang hari ini aku dan Budi akhirnya bisa lakukan. Bus berjalan sepanjang malam. Saat melewati Solo, aku melihat cahaya kota memantul di langit yang temaram. Aku menyandarkan kepala di bahu Budi dan tertidur. Dalam mimpiku, aku melihat diriku berdiri di antara dua jalan. Satu sisi adalah rumah beratap merah di Jawa Tengah, sisi lainnya adalah rumah kecil beratap seng biru di Jawa Timur. Aku mendengar suara ibuku memanggil, "Pulanglah, Nak. Dimanapun orang tulus menyayangimu, disitulah rumahmu." Pagi harinya, bus berhenti di terminal Surabaya. Matahari menyinari barisan pohon palem, memantulkan sinarnya di atas permukaan sungai yang tenang. Budi membangunkanku, tersenyum lembut. "Sudah sampai sayang, kita sudah di rumah." Dua kata di rumah membuatku tercekat. Setelah bertahun-tahun menjadi menantu, ini pertama kalinya aku mendengar Budi mengucapkan kalimat itu dengan nada setenang ini. Bapak dan ibuku sudah menunggu di depan gerbang. Ibu memelukku, aroma keringat bercampur dengan wangi kue kering yang khas terasa begitu akrab. Budi menunduk memberi salam, "Pak, Bu, saya izin tinggal beberapa hari, bantu-bantu persiapan lebaran." Bapakku tersenyum ramah. "Tinggal di sini selama kamu mau, Nak. Kami sudah anggap kalian seperti anak sendiri." Siang harinya, kami sekeluarga berkumpul di meja makan yang sederhana. Lodeh, ikan asin, sambal terasi, lontong. Tidak ada wine impor, tidak ada ruang VIP, tidak ada kata-kata pamer. Tetapi setiap suap nasi, setiap tawa, terasa begitu tulus dan hangat. Aku melihat sekeliling, merasa seperti kembali menjadi diriku sendiri. Seorang anak perempuan biasa, bukan menantu sulung, bukan wajah dari keluarga siapapun. Budi mengambilkan sepotong ayam untukku, tersenyum. "Makan di rumah mertua, rasanya lebih enak dari di Jakarta, ya?" Aku menjawab, "Yang paling enak adalah karena kita makan tanpa perlu takut dihakimi siapapun." Seluruh keluarga tertawa. Ibuku menyipitkan mata. "Anak ibu sekarang sudah bisa bicara bijak ya?" Aku tertawa, tetapi air mataku hampir jatuh. Ada kedamaian yang begitu sederhana hingga orang lupa bahwa mereka pernah mempertaruhkan masa muda untuk mencarinya. Sore harinya,
Aku duduk di beranda memandangi sungai. Air mengalir tenang, cahaya matahari berkilauan di permukaannya. Budi duduk di sampingku dalam diam. Aku berbisik, "Mas, menurutmu ibu akan marah lama pada kita?" Budi merenung. "Mungkin, tapi pada akhirnya, ibu akan mengerti. Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah harus berhenti sejenak untuk melihat apa yang sedang mereka genggam dan apa yang telah mereka lepaskan." Aku mengangguk. Dari kejauhan, suara adzan dari masjid berkumandang di sore hari Lebaran. Suara yang menenangkan itu seolah menjadi salam perpisahan untuk hal-hal yang lama, dan juga awal dari tahun yang baru, di mana setiap orang harus belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Sore di hari kedua Lebaran, suasana di kampung halaman begitu damai. Angin dari sungai berhembus sejuk, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Anak-anak di ujung jalan berlarian, memegang amplop angpau, tawa mereka renyah. Aku duduk di beranda rumah ibu, merapikan vas bunga sedap malam, hatiku terasa begitu tenang. Semalam aku tidur sangat nyenyak, tidak lagi dihantui suara pertengkaran atau bau alkohol, hanya suara jangkrik dan napas Budi yang teratur di sampingku. Pagi ini, saat aku sedang menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama, ibuku memanggil, "Nak, ada surat untukmu. Dititipkan lewat sopir bus tadi pagi, atas namamu." Aku terdiam. Surat, di zaman sekarang siapa yang masih mengirim surat? Aku membuka amplopnya. Tulisan tangannya gemetar dan miring, tetapi aku langsung mengenalinya sebagai tulisan tangan ibu mertuaku. Surat itu hanya beberapa halaman, tetapi setiap goresan tintanya meresap ke dalam hatiku seperti tetesan air hangat yang membasahi tanah kering. "Ratna." Ibu menulis surat ini saat sedang duduk sendirian di depan foto-foto keluarga. Di luar, orang-orang menyalakan kembang api, anak-anak tertawa riuh, tapi ibu merasa begitu hampa. "Sejak kalian pergi, rumah ini terasa sangat sepi. Setiap pagi, ibu melihat tempat dudukmu di dekat dapur, dan air mata ibu selalu jatuh. Rumah sebesar ini terasa dingin, hidangan lengkap tersaji tapi tidak ada yang menyentuhnya." Ibu sudah banyak berpikir. Dulu ibu kira gengsi adalah hal yang paling berharga. Tapi sekarang ibu sadar, gengsi tidak bisa mempertahankan manusia. Hanya kebaikan hati yang bisa menjaga kita tetap bersama. Tadi malam, ibu berdoa untukmu dan Budi. Ibu tidak menyalahkan kalian. Ibu hanya berharap kamu tidak marah terlalu lama pada ibu. Ibu tahu setiap anak perempuan punya batas kesabarannya. Kamu sudah banyak mengalah. Ibu salah. Ibu mengakuinya. Suatu hari nanti, jika kamu sudah memaafkan, kembalilah ke rumah. Ibu janji tidak akan pernah lagi bicara soal gengsi atau nama baik. Ibu hanya berharap masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku membaca sampai di situ. Air mataku jatuh berlinang. Budi masuk dari luar, melihatku memegang surat dan langsung bertanya, "Surat dari siapa?" "Sayang," aku tercekat. "Dari ibu." Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Setelah selesai membaca, ia terdiam lama, lalu menghela napas. Ibu bisa menulis kalimat seperti ini, berarti beliau benar-benar sudah berubah. Aku mengangguk, suaraku parau. Aku tidak menyangka. Ibu kan orang yang sangat keras, sekarang beliau mau mengakui kesalahannya. Pasti semalam beliau banyak menangis. Ibuku keluar dari dapur, masih memegang sendok sayur, suaranya lembut. "Sudahlah nak. Ibu mana yang tidak sayang anak, hanya caranya saja yang berbeda." Orang tua itu sulit sekali mengucapkan kata maaf. Kamu bisa mendengarnya, itu sudah berkah. Aku duduk terdiam, kepalaku tertunduk, air mata membasahi surat itu. Sore harinya, aku pergi ke tepi sungai di belakang rumah. Angin bertiup kencang. Aku melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam dompet, di tempat di mana aku biasa menyimpan foto pernikahan dan sapu tangan jahitan almarhumah ibuku. Di seberang sungai, seseorang menyalakan kembang api, asap putihnya membubung perlahan. Aku menatap jauh ke depan, merasakan campuran antara iba dan lega. Tidak ada yang mengajari seseorang cara menjadi mertua, dan tidak ada yang mengajari menantu cara bersabar. Hanya waktu dan kesalahan yang membuat orang belajar untuk lebih menghargai satu sama lain. Budi datang, merangkul bahuku dan berbisik, "Tadi ibu menelepon."
Beliau berterima kasih karena kamu tidak menyebarkan videonya ke internet. Ibu takut sekali akan dipermalukan, tapi kamu memilih untuk diam. Ibu bilang, saat itulah ibu merasa kamu adalah menantu yang paling terhormat. Aku tersenyum, air mata kembali jatuh. Aku tidak pernah ingin ada yang kalah, Mas. Aku hanya ingin kita semua saling mengerti. Langit di atas Jawa Timur saat itu berwarna biru pucat dengan sedikit awan putih. Suara lonceng gereja dari kejauhan kembali terdengar, pelan dan damai. Aku tahu, musim semi kali ini mungkin bukan hanya untukku, tetapi juga untuk ibu mertuaku. Kami berdua baru saja memulai kembali. Malam di hari ketiga Lebaran, langit cerah, bulan menggantung di atas barisan pohon kelapa, memantulkan sinarnya di permukaan sungai yang berkilauan. Kampung sudah sepi, hanya tersisa beberapa lampu temaram dari beranda rumah. Aroma dupa lebaran tercium samar di embus angin. Aku duduk di beranda, memegang secangkir teh, menatap cahaya lilin yang menari-nari dalam gelap. Budi duduk di sampingku dalam diam, ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku seolah ingin berkata, kita sudah damai. Aku menatap gelang giok di pergelangan tanganku, benda yang nyaris ditukar demi sebuah pesta palsu. Sekarang, kilaunya yang hijau memantul di kulitku, lembut seperti sebuah pengingat. Jagalah harga dirimu, karena tidak ada yang bisa melindungimu lebih baik dari dirimu sendiri. Ibuku keluar dari dalam rumah, meletakkan sepiring kue lapis di meja. Makanlah, Nak Budi. Perjalanan jauh pasti melelahkan. Di sini anggap saja seperti rumah sendiri, jangan sungkan. Budi tersenyum, menunduk. Iya Bu, terima kasih. Saya merasa sangat tenang di sini. Aku menatap ibuku, tatapannya begitu teduh dan hangat. Pada saat itu, aku melihat dengan jelas bahwa di antara para wanita, hanya butuh sedikit pengertian untuk menyambung kembali benang kasih sayang. Menjelang tengah malam, ponselku berdering. Di layar tertera nama Ibu Lastri. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Suara ibu serak dan bergetar, tetapi tidak lagi setajam dulu. Ratna, ibu telepon hanya mau bilang, Lebaran ini tanpa kalian berdua. Rumah terasa sangat kosong. Ibu tahu ibu salah. Kapan-kapan kalau ada waktu, pulanglah. Nanti ibu masakkan opor ayam yang baru. Ya, Nak. Aku tercekat. Iya Bu, saya dengar. Nanti kalau ibu sudah sehat, kami akan pulang. Selamat Hari Raya Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu terdiam beberapa detik, lalu berbisik. Terima kasih, Nak, karena tidak membenci ibu. Terima kasih karena sudah menjaga nama baik kita semua. Panggilan singkat itu berakhir. Tetapi aku merasakan kehangatan menjalar di hatiku. Mungkin memaafkan tidak harus diucapkan dengan kata-kata. Cukup dengan mau saling mendengarkan, itu sudah menjadi awal dari musim semi yang baru. Budi menoleh, bertanya pelan. Ibu ya, aku mengangguk, tersenyum. Iya. Ibu menelepon minta maaf. Sepertinya beliau lebih kangen kamu daripada aku. Budi tersenyum lembut, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku dan ibu kan sama saja, sama-sama keras kepala. Tawa kami terdengar pelan di tengah malam lebaran. Di luar, bulan masih bersinar, air sungai terus mengalir, dan lilin di beranda masih menyala terang seolah tak pernah padam. Aku tahu, dalam hidup ini ada luka yang tidak bisa dilupakan, tetapi bisa disembuhkan. Jika kita berani mengakui kesalahan dan mencintai kembali dari awal, aku memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma lebaran di embus angin. Malam ini, aku bukan lagi menantu sulung yang harus berjuang menjaga gengsi. Aku hanyalah seorang wanita biasa yang berani melepaskan, berani memaafkan, dan berani memulai kembali.